Kenapa sih ini bisa murah gitu? Kenapa biaya produksinya bisa murah? Karena Assalamualaikum sobat juragan semuanya. Nah, kita sekarang ini lagi ada di kebun barunya kandang juragan. Jadi ini kebun baru yang kita garap ini sekitar ya 3000-an meter lah, nggak luas sih. Ini kita manfaatkan sisa lahan. Ini kita tanamin rumput-rumput biogas ya. Nah, ini jalannya nih. Ini kita buat jalan agak besar untuk mobil akses masuk, jadi bisa mobil-mobil besar itu bisa masuk gitu. Nah, sambil kita lihat-lihat, ini kita akan bahas ya salah satu topik yang sebenarnya sangat menarik, yaitu sebenarnya kenapa sih hijauan itu penting ya teman-teman, apalagi hijauan pakan berkualitas yang seperti biogas ini. Lihat aja nih ya, batangnya besar-besar seperti ini. Ini kan tebal banget dan ini biomasanya sangat tinggi ya, jadi kalau timbang pasti berat gitu, dan ternak juga pasti cepat kenyang. Nah, sama yang di seperti ini, gue sama kan batangnya besar sekali ini ya. Nah, ini dan anakannya juga banyak. Ini usianya sekitar 70 harian lah ini dari awal tanam, belum kita panen kebetulan. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih hijauan itu penting? Yang pertama, kita harus tahu dulu ya bahwa pakan itu adalah 70-80% biaya operasional peternakan. Jadi terbanyak itu kalau misalkan kita melakukan operasional peternakan itu keluar dananya itu untuk pakan. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Selain itu juga pakan itu yang tertingginya adalah protein ya. Jadi dari 70% itu biaya tertinggi dari pakan itu yang paling mahal adalah sumber protein gitu. Ini sambil kita lihat nih jalan-jalan ya. Ini masih ada sampai ke belakang sana. Dan selain itu ya teman-teman, karena dari pakan itu protein yang sangat tinggi, makanya sangat penting kita untuk mengembangkan hijauan yang berkualitas ya teman-teman gitu. Seperti contohnya biogas ini dia memiliki kadar protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 14% begitu. Nah, tapi yang dimaksud hijauan itu apa sih sebenarnya? Jadi yang dimaksud hijauan itu adalah sebuah tanaman atau bagian tanaman yang selain daripada biji-bijian dan juga akarnya ya gitu. Jadi termasuk kayak daunnya, batangnya itu termasuk bisa dibilang hijauan. Dan hijauan itu terdiri dari dua jenis ya, yaitu rumput-rumput unggul seperti ini, dan juga itu bisa bentuknya leguminosa. Leguminosa itu seperti contohnya ada kaliandra, ada indigo vera, gamal, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, hijauan ini kalau misalkan berkualitas seperti contohnya biogas atau misalkan biovitas ya yang lebih tinggi proteinnya, temannya dari biogas itu bisa sampai 18%. Yang pertama itu kita bisa menghemat biaya untuk ternak kita gitu. Karena kalau misalkan kita hanya bergantung pada pakan konsentrat atau pakan buatan untuk produksi, nah itu kita bisa sangat ketergantungan begitu. Karena kan kita beli ya, posisinya kita beli, dan juga selain itu harganya naik terus ya teman-teman. Beda sama hijauan ini, secara cost produksi memang lebih rendah gitu. Apalagi bahkan kita bisa menanamnya sendiri gitu. Dan yang kedua juga dari hijauan ini juga dia akan menjaga kesehatan si rumennya gitu. Karena memang bawaannya untuk ternak itu pasti dia makan hijauan seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa mengganti konsentrat sebenarnya dari sini. Jadi kalau biasa kita pakai mengandalkan konsentrat untuk sumber protein, nah ini kita bisa menggantinya kalau misalkan hijauannya itu bagus. Jadi makanya nggak bisa kita asal-asalan menanam hijauan. Apalagi
kita mempunyai lahan dan juga biaya yang terbatas. Tentunya kita harus manfaatkan lahan kita untuk menanam hijauan yang sebaik-baiknya, yaitu seperti contohnya biovitas ini ya, atau biogas. Yaitu yang pertama produktivitasnya tinggi, yang kemudian yang kedua adalah memiliki kadar nutrisi yang baik gitu. Kayak contohnya biovitas biogas ini kan pernah kita video itu bahkan sampai 20 kilo lebih gitu satu rumpunnya. Ya kan ini batangnya banyak ya, ini dari satu rumpun nih. Ini banyak sekali batangnya, banyak anakannya. Dan anakannya pun batangnya besar-besar seperti ini ya, teman-teman bisa lihat gitu. Jadi dia produktivitasnya sangat tinggi, dan setelah diuji ya, diuji proximat, diuji lab, itu kadar proteinnya sangat tinggi juga, yaitu 14%. Buat sebuah rumput emang itu udah cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan contohnya biovitas itu 18%. Nah, kenapa sih ini bisa murah gitu? Kenapa biaya produksinya bisa murah? Karena rumput ini itu kita tanam sendiri ya, kita tanam dan juga tumbuhnya mudah. Yang kedua itu nggak perlu perawatan macam-macam. Pertama, tumbuhnya mudah, kedua perawatannya nggak perlu macam-macam, yang ketiga tahan hama juga, tahan hama karena dia nggak ada hama khusus ya gitu, nggak ada penyakitnya juga. Terus keempat juga, kalau biovitas dan biogas itu dia toleran terhadap kekeringan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang di timur atau di beberapa daerah tertentu di Jawa pun itu kadang-kadang mengalami kekeringan yang luar biasa. Nah ini dia toleran ya terhadap kekeringan. Kalau 100% tahan ya enggak, tapi dia lebih toleran terhadap kekeringan. Dan yang terakhir, dia masa hidupnya itu, masa panennya cepat ya, siklus panennya cepat, dan kita hanya perlu menanam sekali ya teman-teman. Jadi nggak perlu habis panen tanam lagi, nggak perlu modal bibit lagi. Jadi kita sekali modal aja di awal, habis itu kita bisa panen secara terus menerus begitu. Nah itu kenapa hijauan menjadi penting ya, karena sebisa mungkin kalau bisa 60% dari kebutuhan nutrisi ternak kita itu minimalnya itu sudah terpenuhi oleh hijauan. Adapun untuk konsentrat itu sebagai pakan tambahan aja, atau pakan penguat untuk ternak-ternak kita. Nah, kalau di kandang juragan sendiri itu sapi penggemukannya itu 4 kali kasih makan, dan itu konsentrat itu hanya dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu di pagi hari aja. 3 kalinya itu adalah hijauan semua gitu. Saya kemarin juga sempat diskusi sama Profesor Asep yang di nutrisi di bagian nutrisi ternak. Itu beliau bilang sangat memungkinkan kalau hijauan ini bisa mensubstitusi atau menggantikan posisi konsentrat pada pakan ternak. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat sobat juragan semuanya. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau juga konten yang ingin kita bahas nih, silahkan komen aja di bawah. Saya Farah Ramadan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.